Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, di mana matematika materinya itu adalah masih tentang operasi hitung campuran. Tapi hari ini yang akan kita bahas lebih jelas adalah tentang operasi hitung pecahan. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui sejak kelas 4 dan kelas 5, pecahan itu kan ada yang namanya pecahan biasa, ya kan? Ada juga yang namanya pecahan desimal, terus ada juga yang namanya pecahan persen, lalu ada pecahan campuran. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah operasi hitung pecahan biasa. Nah, sebelum ke sana, coba kalian lihat dulu di atas ini nih ya. Pecahan biasa itu bentuknya pasti A per B, dengan A itu adalah pembilang dan B ini adalah penyebut, seperti itu. Oke, nah yang akan kita bahas sekarang adalah tentang pecahan biasa berpenyebut sama. Ini untuk mempermudah, jadi Bapak mengelompokkan materi berdasarkan yang berpenyebut sama, seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ada bilangan 2/6 ditambah 3/6 sama dengan titik-titik. Coba kalian lihat di sini kan penyebutnya sama, yaitu 6 dan 6, ya kan? Kalau bilangan pecahan yang berpenyebut sama, kalian tinggal jumlahkan saja langsung. Seperti ini, 2 ditambah 3 berarti kan 5. Ya. Ini tetap 6, bukan menjadi 12. Oke? Nah, ini hasilnya. Untuk contoh dari penjumlahan dengan berpenyebut sama. Nah, yang selanjutnya kita lihat ke contoh pengurangan. Misalkan soalnya ini deh yang mudah, 4/12 dikurangi 3/12. Kita lihat di sini penyebutnya sama, ya kan? Kalau penyebutnya sama berarti hasilnya tulis saja lagi 12. Bukan 12 dikurangi 12, bukan ya. Tetapi ditulis lagi. Nah, sekarang yang dikurangi cuma ini doang. Nah, pembilangnya 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1/12. Itu adalah contoh untuk pengurangan pecahan berpenyebut sama. Bapak pikir kalian sudah bisa karena ini sudah ada di kelas 5, ya kan? Kita ulang-ulang aja, oke? Nah, contoh selanjutnya kita geser ke yang perkalian. Nah, misalkan 4/5 dikali 3/5. Karena ini perkalian berarti pembilang dan penyebutnya dikalikan. Oke, misalkan ini 4 dikali 3 itu kan 12, ya kan? Terus 5 dikali 5 hasilnya 25. Ya. Nah, ini dikalikan sini. Oke. Nah, untuk contoh yang selanjutnya kita akan masuk ke yang pembagian. Kayak gini. Misalnya berapa ya? Ini deh. 2/50 dibagi 4/50. Nah, ini dua-duanya berpenyebut sama, ya kan? Tapi bisa kalian ubah dulu ke pecahan yang perkalian, bentuk pecahan perkalian. Ini seperti biasa, yang 2/50 ini bagian asalnya, tapi berubah menjadi perkalian. Nah, hanya saja yang 50 ini penyebut di sini berubah menjadi pembilang, jadi 50/4. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kamu lihat apakah atas dan bawahnya itu ada yang bisa dibagi. Kita lihat di sini ada yang bisa dibagi. Ini 50 dibagi 50, kalian bisa coret aja. Oke, berarti hasilnya adalah 2/4. Karena ini 50 dibagi 50 kan 1, ya kan? Jadi hasilnya 2 kali 1 adalah 2, 1 dikali 4 adalah 4. Nah, ini juga bisa kalian perkecil. Bagaimana caranya? Kalau diperkecil berarti ini harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, karena faktor dari 2 dan 4 adalah 2, berarti 2 dibagi 2 lalu 4 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Itu adalah materi yang pertama tentang operasi hitung dalam pecahan berpenyebut sama. Bapak pikir ini mudah kalau kalian perhatikan dengan baik-baik, karena kalian tinggal mengingat-ingat lagi ingatan di kelas 5.
Oke, kita lanjut ke chapter yang kedua setelah berikut ini. Oke, nah setelah tadi kita membahas yang pertama yang berpenyebut sama, nah sekarang kita akan bahas tentang pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Oke, nah untuk mempermudahnya kita langsung lihat yang contoh dalam bentuk penjumlahan dengan penyebut tidak sama. Misalkan seperti ini. Oke, ada contoh soal 1/2 ditambah 2/3. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini penyebutnya berbeda. Yang ini 2, yang ini 3. Kalian pasti sudah tahu bagaimana caranya, ya kan ya? Nah, caranya berarti kalian harus samakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Kalian pasti sudah bisa, ya. Kalau misalkan menyamakan penyebut, kalian bisa menggunakan kelipatan atau bisa menggunakan faktor. Nah, karena ini adalah 2 dan 3, nah 2 dan 3 kita cari kelipatan dari 2 dan 3 atau faktor yang sama dari 2 dan 3, tapi dari kelipatannya, ya. Misalkan 2 sama 3, berapa kira-kira bilangan yang bisa dibagi 2 dan dibagi 3? Oke, betul, 6. Jadi berarti jawabannya adalah 6, kan? Bawahnya, nah 6, sekarang 6 dibagi 2, ya kan? Dibagi 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Yang 3 tadi lalu dikalikan 1, berarti hasilnya 3, tulis di sini. Oke, nah yang selanjutnya 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Nah, setelah 2 nanti dikali 2 yang atasnya. 2 kali 2 adalah 4. Nah, berarti jawaban dari 1/2 ditambah 2/3 itu adalah 7/6. Oke, itu adalah contoh dari yang penjumlahan berpenyebut beda atau tidak sama. Intinya kalian harus melakukan samakan penyebutnya. Oke, kalau kalian sudah bisa menyamakan penyebutnya, kalian tinggal langsung menjumlahkannya saja. Ya, cara untuk menyamakan penyebut, kalian bisa menggunakan kelipatan, yang kelipatan faktor dari penyebut yang ada di dalam sama. Oke. Nah, selanjutnya ini Bapak hapus ya. Contoh selanjutnya adalah bentuk perkalian. Pengurangan. Misalnya ini nih. 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan titik-titik. Lihat lagi. Di sini penyebutnya 4, di sini penyebutnya 2. Berarti yang pertama caranya tetap sama, samakan dulu penyebutnya. Jadi dalam penjumlahan pecahan baik itu penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, intinya adalah menyamakan dulu penyebutnya. Nah, lihat di sini ada 4, ada 2. Bilangan yang bisa membagi 4 dan 2 atau faktor dari keduanya, coba bilangan berapa yang bisa membagi mereka berdua. Oke, betul, bilangan 4. Nah, 4 ya. 4 kalian tinggal ke sini kan. 4 dibagi 4 hasilnya itu 1. Nah, yang 1 dikali 3 berarti hasilnya adalah 3/4 tetap. Oke. Nah, yang selanjutnya 4 dibagi 2 itu adalah 2. Kan? Nanti yang 2 ini dikali 1, ya kan? Hasilnya adalah 2. Berarti jawabannya 3/4 dikurangi 1/2 itu adalah 1/4. Oke. Nah, mudah kan? Nah, sebenarnya kalian tinggal ingat-ingat aja karena materi ini udah diberikan dari kelas 3 bahkan pecahan gitu ya. Oke, nah yang selanjutnya yang akan Bapak bahas itu adalah tentang perkalian dengan penyebut yang berbeda. Mari kita lihat. Ini Bapak bisa. Contoh perkalian dengan penyebut beda, misalkan berapa ya? Oh, ini adalah 2/6 dikali 4/3. Pada prinsipnya kalau dalam perkalian pecahan, kalian tinggal atas kali atas, bawah kali bawah gitu aja. Kalau dalam perkalian, oke, kita lihat atas kali atas 2 kali 4 8, bawah kali bawah 6 kali 3 18. Nah, kalau misalkan pecahan ini bisa diperkecil atau disederhanakan, kalian sederhanakan. Tapi jika tidak, sampai sini saja sudah betul. Oke. Nah, itu tadi tentang perkalian dengan penyebut beda. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang pembagian dengan penyebut yang beda. Perhatikan. Misalkan
soalnya ini 2/8 dibagi 2/4. Ini kan beda nih ya penyebutnya ya. Yang ini 8, yang ini 4. Tapi caranya hampir sama dengan pembagian dengan berpenyebut sama. Oke, ini tulis lagi 2/8. Pembagiannya kalian ubah menjadi perkalian kayak gitu. Nah, setelah berubah menjadi perkalian, otomatis posisi ini berubah. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Oke, berarti yang 4 pindah ke atas, dibagi yang 2 pindah ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, 2 kali 4 8, bawah kali bawah 8 kali 2 16. Bisa diperkecil atau disederhanakan? Bisa. Ya, yang 8 dibagi 8, yang 16 sama juga dibagi 8. Hasilnya 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2. Jadi 2/8 dibagi 2/4 hasilnya adalah 1/2. Oke, nah itu tadi adalah chapter kedua materi tentang operasi hitung pecahan dengan penyebut tidak sama.